Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Aulia Azzatul Fitriani NIM 2021914 kelas PBAA akan mempresentasikan proposal kuantitatif dengan judul pengaruh metode muhadasah terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Latar belakang. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa internasional yang digunakan dalam hubungan antar negara, baik hubungan bilateral ataupun multilateral di belahan dunia. Tidak hanya itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dari interaksi tersebut, menjadikan bahasa Arab berkembang pesat dan banyak dipelajari pada zaman milenial saat ini. Dalam proses mempelajari bahasa Arab, peserta didik akan disuguhkan dengan beberapa keterampilan yang harus dicapai, di antaranya Maharotul Kalam, Maharotul Kitabah, Maharotul Istima', dan Maharotul Qiraah. Titik kendala dari lemahnya tingkat kemampuan siswa dalam bahasa Arab adalah minimnya latihan berbicara bahasa Arab secara intensif, mengingat bahwa bahasa Arab merupakan bahasa asing, bukan bahasa sendiri, sehingga dalam perjalanannya siswa mengalami kelemahan atau kendala dari segi linguistik. Kemudian Maharotul Kalam merupakan keterampilan yang akan lebih sering digunakan dalam interaksi sosial, namun dalam praktik pengajarannya banyak ditemukan kendala-kendala baik dari sisi pengajar maupun dari metode yang digunakan, sehingga berpengaruh pada kuatnya keinginan siswa untuk lebih giat mempelajarinya. Dalam mempelajari Maharotul Kalam, pastilah peserta didik akan menemukan metode yang diajarkan oleh guru, salah satunya yakni muhadasah. Muhadasah berarti percakapan atau pembicaraan. Percakapan merupakan pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara dua orang atau lebih. Percakapan merupakan dasar keterampilan berbicara baik bagi anak-anak maupun orang tua. Pembelajaran muhadasah atau berbicara merupakan pembelajaran bahasa Arab yang pertama-tama diajarkan. Menurut Ahmad Izan, tujuan dari muhadasah adalah melatih lidah anak didik agar terbiasa dan fasih dalam bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka identifikasi masalahnya adalah yang pertama, minimnya latihan berbicara bahasa Arab secara intensif. Dan yang kedua, dalam praktik pengajaran Maharotul Kalam masih terdapat kendala dari sisi pengajar maupun dari metode yang digunakan. Rumusan masalah. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan metode muhadasah dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Yang kedua, apakah pengaruh metode muhadasah terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Batasan masalah. Muhadasah dalam pembelajaran bahasa Arab termasuk kategori belajar bahasa Arab aktif, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang sedang belajar bahasa Arab melakukan aktivitas berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Belajar secara aktif sangat diperlukan oleh peserta didik agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Maka, dalam cakupan permasalahannya dibatasi pada penerapan metode muhadasah dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan di atas, maka tujuannya yakni untuk mengetahui penerapan metode muhadasah dalam pembelajaran Maharotul Kalam dan untuk mengetahui pengaruh metode muhadasah terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Untuk poin ke-7 mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memperkaya kajian tentang penerapan metode muhadasah dalam menunjang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharotul Kalam. Manfaat praktis yang pertama, manfaat bagi siswa.
Adanya metode muhadasah meningkatkan keterampilan maharotul kalam siswa melalui konsep-konsep yang variatif. Selain itu, metode muhadasah meningkatkan motivasi siswa sehingga tujuan belajar dapat dicapai dengan maksimal. Dan manfaat bagi guru yaitu mengembangkan metode muhadasah dalam memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, guru juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada siswa yang diberikan melalui metode muhadasah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran maharotul kalam. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah, menciptakan pembelajaran yang kondusif serta mengefektifkan penggunaan metode muhadasah sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran maharotul kalam. Poin ke-8 yaitu telaah penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, telaah penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai dasar atau tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu yang pertama dari Samsul Duha, Maha peserta didik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan IAIN Purwokerto, jurusan Tarbiyah pada tahun 2015 yang berjudul Strategi Pembelajaran Muhadasah. Ika Fitriana, Maha peserta didik Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul Pembelajaran Muhadasah di Pondok Pesantren Al-Kamal, Kuarasan, Kebumen. Dian Puspita Dewi, Maha peserta didik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2012 dengan skripsinya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Muhadasah terhadap Prestasi Belajar Tarikh-Lughah kelas 8 di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri, Yogyakarta. Dan Ahmad Soni Syamsuddin, Maha peserta didik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Asing tahun 2013 dengan skripsinya yang berjudul Penerapan Model Muhadasah Yaumiyah untuk meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab, peserta didik kelas 10 MAN 1 Kota Magelang. Dan yang terakhir, Nur Aini, Maha peserta didik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2010 dengan skripsi dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Bahasa sebagai Sumber Belajar dalam Kemahiran Muhadasah pada Pelajaran Bahasa Arab peserta didik kelas 8 di MTS Hidayatul Dasan, Sarima, Mataram. Kajian teori. Muhadasah merupakan salah satu metode dalam mengajar dalam mempelajari bahasa Arab yang seharusnya pertama-tama diberikan kepada siswa. Karena menjadi bagian dari metode dalam mempelajari bahasa Arab, maka tujuan pertama pembelajaran bahasa Arab adalah agar siswa mampu berdialog menggunakan bahasa Arab, dapat memahami teks yang berbahasa Arab, terlebih membaca dan memahami Al-Quran. Untuk pelajaran bahasa Arab, pengajar yang menggunakan metode muhadasah akan lebih tepat untuk digunakan dalam mengajar bahasa Arab pada saat ini. Tujuan muhadasah yang pertama, melatih anak didik untuk berdialog dengan menggunakan bahasa Arab dengan fasih dan benar. Yang kedua, agar siswa terampil berbicara dalam bahasa Arab baik untuk kebutuhan ilmunya atau interaksinya terhadap orang yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Yang ketiga, memahami dialog dan literatur yang menggunakan bahasa Arab baik dari dalam buku atau entertainment. Dan yang keempat, siswa dapat merasa cinta dan menyayangi bahasa Arab dan Al-Quran atau hadis sehingga timbul rasa ingin memahaminya atau memperdalamnya. Manfaatnya, siswa lebih berani mempraktekkan percakapan dengan menghilangkan perasaan malu dan takut salah. Siswa rajin memperbanyak pembendaharaan kata-kata dan kalimat secara kontinu. Dan siswa selalu berlatih pendengaran dan ucapannya agar menjadi fasih dan lancar sehingga secara spontan siswa mampu melafalkan kata-kata di mana dan kapan saja. Siswa dapat memahami buku yang berbahasa Arab, dialog orang Arab, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Selanjutnya, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan belajar. Selain itu, motivasi belajar juga berfungsi menjamin kelangsungan dan memberikan arah bagi kegiatan belajar itu sendiri. Dengan demikian, maka
tujuan belajar akan lebih mudah dicapai oleh individu yang melakukan belajar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa, kemudian kemampuan dan kondisi siswa yang berkaitan dengan kecerdasan fisik atau psikis dan juga kondisi lingkungan siswa. Kerangka berpikir. Metode Muhadasah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa dan guru sebagai subjek pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, konten-konten tambahan seperti animasi, suara, video, serta game pembelajaran dapat dimasukkan ke dalam materi Muhadasah. Selain itu, beberapa permasalahan yang terkait dengan materi pembelajaran Maharah Kalam dapat memberikan gambaran kepada siswa tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan hal apa yang harus diputuskan. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari peneliti. Dalam hal ini, peneliti memiliki hipotesis bagi berikut. Hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa antara siswa yang menggunakan metode Muhadasah dengan siswa yang tidak menggunakan metode Muhadasah pada pembelajaran Maharatul Kalam kelas 12 MA Sunan Gunung Jati. Jenis penelitian yang diambil yakni penelitian pendekatan kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis dengan umumnya menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah true experiment, yang sebenarnya merupakan rancangan yang paling kuat dan menentukan pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Lokasi atau tempat penelitian yaitu pada kelas 12 MA Sunan Gunung Jati, beralamat di lingkungan Cengkolok, kelas RT 1 RW 5 Gesingkis Mantoro, Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 12A yang berjumlah 30 orang dan kelas 12B dengan jumlah 26 orang. Variabel. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu metode Muhadasah dan variabel terikat, yakni motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Maharah Kalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta instrumen penelitian yang digunakan yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan tes peneliti terhadap siswa di kelas. Yang terakhir yakni analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan penyajian data melalui tabel distributif, frekuensi histogram, rata-rata, simpangan baku. Sedangkan pada analisis inferensial digunakan pada pengujian hipotesis statistik dan diolah dengan teknik analisis data melalui yang pertama, menghitung rata-rata skor, dilanjutkan dengan uji normalitas, serta uji homogenitas. Untuk uji hipotesis sendiri, peneliti menggunakan uji t-test. Demikian tadi presentasi dari proposal yang sudah saya susun. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.